Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya siapa yang membuat aturan negara, siapa yang melaksanakan kebijakan, dan siapa yang menegakkan hukum di Indonesia? Jawabannya ada pada satu istilah penting, yaitu lembaga negara. Lembaga negara bukan hanya simbol kekuasaan, tapi mereka adalah pilar-pilar pentingnya menjaga agar negara tetap berjalan sesuai aturan, adil, dan melindungi seluruh rakyatnya. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu memahami pengertian lembaga negara. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi lembaga negara. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga negara berdasarkan tugas dan wewenangnya. Yang keempat, menganalisis peran lembaga negara dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Hari ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang apa itu lembaga negara, apa dasarnya secara hukum, apa saja jenis dan fungsinya, dan bagaimana peran lembaga-lembaga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lembaga negara adalah institusi resmi yang dibentuk berdasarkan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi ini mencakup pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan hukum dan keuangan. Dasar hukum utama keberadaan lembaga negara adalah UUD 1945, yang kemudian diperjelas melalui Undang-Undang Organik dan juga putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi kerangka hukum agar setiap lembaga bisa bekerja sesuai kewenangannya. Dari segi kedudukan, lembaga negara terbagi dua. Yang pertama, lembaga tinggi negara, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua, lembaga negara lainnya, yang mendukung jalannya pemerintahan seperti BPK, KPU, dan Komnas HAM. Beberapa lembaga bekerja secara independen, agar bebas dari intervensi politik. Ini penting, agar lembaga tersebut bisa menjalankan fungsinya secara objektif dan adil. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan jenis lembaga negara. Fungsi utama lembaga negara terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, legislatif. Tugasnya adalah membuat dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, eksekutif. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan negara. Dan yang terakhir, ketiga, adalah yudikatif. Tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Lalu, lembaga legislatif terdiri dari MPR. MPR memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua ada DPR. DPR berwenang membentuk undang-undang, menyusun anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dan yang terakhir, DPD. DPD bertugas menyuarakan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Lalu, lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, mereka menetapkan kebijakan nasional, membina hubungan luar negeri, dan memimpin kementerian. Lalu yang kedua ada Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, yang membantu dalam pelaksanaan teknis di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Dan yang terakhir lembaga yudikatif, mencakup 3, yaitu Mahkamah Agung yang bertugas menangani perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara tingkat kasasi. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Mereka bertugas menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dan yang terakhir, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas menjaga etika dan kelayakan hakim, serta mengawasi proses peradilan. Lalu, kita akan membahas lembaga pendukung dan peran lintas bidang. Selain ketiga kelompok besar tadi, ada loh lembaga pendukung yang juga sangat penting, misalnya BPK, atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga ini tuh bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kalau ada korupsi atau anggaran yang gak wajar, BPK yang memeriksa duluan. Lalu yang kedua ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, yaitu yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Lalu, apa sih peran lembaga negara dalam kehidupan kita? Sebetulnya, peran lembaga negara dalam kehidupan kita itu ada 3. Yang pertama, bidang politik. Lembaga negara menjamin stabilitas pemerintahan, menjaga sistem demokrasi, dan memastikan bahwa hak warga negara dihargai dan dilindungi. Lalu yang kedua ada bidang hukum. Mereka menjamin keadilan hukum. Tanpa Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, tidak ada lembaga yang bisa membatalkan undang-undang yang melanggar konstitusi. Lalu yang ketiga, ada bidang ekonomi dan sosial. Nah, melalui kebijakan dari eksekutif dan legislatif, negara menyusun anggaran, menciptakan lapangan kerja, dan mengatur pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Sebetulnya semua lembaga ini saling terkait loh, seperti roda dalam satu mesin besar bernama negara. Setelah kalian mempelajari materi, selanjutnya yuk kita uji pemahamanmu. Apa dasar hukum utama pembentukan lembaga negara? Jawabannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apa peran utama lembaga eksekutif? Jawabannya melaksanakan kebijakan negara. Lembaga negara bukan hanya sekedar nama-nama institusi, tapi mereka adalah pengawal sistem negara, pelaksanaan kehendak rakyat, dan penjaga keadilan serta kesejahteraan. Setiap keputusan mereka, mulai dari penyusunan anggaran, pengesahan undang-undang, hingga pelaksanaan pemilu, berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pelajar sekaligus warga negara, penting bagi kita untuk mengenal dan memahami fungsi lembaga-lembaga ini. Bukan hanya untuk pelajaran di sekolah, tapi juga sebagai bekal dalam kehidupan demokrasi. Jadi, yuk terus belajar dan ikut aktif berperan, karena negara ini akan kuat bila rakyatnya cerdas dan peduli. Terima kasih sudah belajar bersama kami hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.